Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Hal itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teradu. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, kita, alhamdulillah ini bisa terlaksana dan semoga nanti bisa berjalan lancar dan semakin sukses dan semakin meningkatkan hero kita untuk beraisyah. Pada rapat kerja kali ini yang konfirmasi hadir dari sekian ratus pimpinan yang sudah di-SK-kan dan sudah menyatakan bersedia, yang konfirmasi untuk hari ini hadir adalah sebanyak 125 dari unsur pimpinan daerah Asia dan juga unsur pimpinan cabang Asia. Ibu-ibu yang sangat kami banggakan, adapun sumber dana untuk pelaksanaan kali ini dari SBP, juga SBO, organisasi, serta dari kas pimpinan daerah Asia Kota Malang. Ibu-ibu yang sangat kami banggakan, alhamdulillah ini ada peningkatan, meskipun sudah kita optimalkan untuk bisa tepat waktu, karena memang kalau kita baca di PHIWM itu buku itu detail sekali Bu. Ya, jadi kita diharapkan itu bisa menghargai waktu
waktu, bisa melaksanakan setiap kegiatan itu untuk bisa dilaksanakan tepat waktu. Di situ disebutkan Bu, mulai rapat, terus koordinasi, itu disebutkan di DHDN. Yang di situ merupakan nanti kalau kita bisa melaksanakan maka itulah jaminan pribadi warga Muhammadiyah. Nah, woro-woro kemarin bukan tidak apa karena ini juga untuk kepentingan sendiri. Dan itu ternyata pembelajaran yang penting alhamdulillah di saat ini, meskipun molornya bisa diperpendek ya, biasanya setengah jam, 1 jam, alhamdulillah tadi sekitar 20 menitan ya. Nah, ini artinya kita masih perlu memperbaiki diri untuk kedepannya, di mana bisa memang sesuai dengan yang dijadwalkan, karena memang agenda padat. Dan panitia tadi alhamdulillah di sini setengah 7. Alhamdulillah wa wafatul barik wa basiril mu'minin wa diucapkan terima kasih. Sambutan Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang, Ibu Dr. Nanda Hajah Sri Herawati, kepada beliau silakan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir pada pagi hari ini merupakan program tahunan yang kemudian kita kemarin sudah menyampaikan 2 tahun ini akan membahas program kerja organisasi, gitu ya Bu ya. Nah, kalau pada Baitul Amin dan organisasi, jadi kalau saya ngomong politik itu jangan kemudian Bu Hera katanya tak pecah. Nanti aja tunggu setelah dohor aja. Masih di awal-awal kan gitu Ibu ya. Nah, ideologi ini, gagasan konsep ini kemudian diwujudkan dalam bentuk politik. Politik itu adalah apa Bu? Implementasi dari gagasan itu tadi atau perwujudan dari itu, cara untuk mencapai sebuah tujuan. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu jalan politik yang ditempuh oleh Muhammadiyah. Kemudian supaya ini bisa tertib diwujudkan dalam bentuk organisasi politor. Nah, organisasi ini yang kemudian memunculkan namanya Mukadimah Anggaran Dasar, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Koida dan semuanya. Nah, disitulah itu semuanya tentunya harus berlandaskan Islam. Nah, sebagai ormas, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan, maka kiprah kita di dalam atau pelaksanaan dari beberapa hal itu tadi harus dipahami dulu apa atau pemahaman agama di dalam Muhammadiyah itu. Dan ini sudah diajarkan oleh Majelis Tabligh dan Ketajihan. Makanya kemarin ada yang subuh sampai selesai ini akhirnya kan kajiannya di Majelis Tabligh ini. Dan saya dilantik untuk keseluruhan bukan cabang proyek saya rasakan. 1 minggu itu yang harus diikuti ranting itu 5 kajian, baik luring maupun daring. Itu internal cabang, belum ranting. Kalau di kayu tangan itu ada 5, berarti 10 yang harus dihadiri oleh ranting kayu tangan karena menunjukkan Khadijah. Karena Khadijah tidak hari ya, selain hari Sabtu. Kemudian internal ranting sendiri ada, ya kan? Jadi 12. Jadi 1 bulan itu minimal 12. Belum kalau ada undangan-undangan PKK, apalagi dakwah komunitas kita, ada yang siswa Khadijah, ada wanita Islam, ada. Jadi blunder kadang-kadang 20 kali ranting itu melakukan ya. Alhamdulillah semua ibu disangoni suaminya sendiri. Duit pakai jadi ibu dia. Saya kalau tadi ditanya, "Keseless desa belum?" Aku ngaku sih tak tahu. Belum kasih 100, berarti 100.000 mampu. Tapi nanti bisa kami enggak kalau bukti. Oh, Bu Jupri biasanya wanita sekali itu. Nah, di sini Ibu, baik itu keagamaan maupun kemasyarakatan.
Sehingga semuanya ini kita kuasai. Makanya jadi orang Aisyah itu mesti pinter-pinter. Agama yang pinter, masyarakat ini ya pinter. Ditakoni, Bu, anak saya mau anak saya paling ini gak melok polio, tapi cepetan melok polio, pinter. Nah itu kesehatan ya pinter. Bu kok oh iya ini sudah ada di recycling sendiri. Makanya ibu Aisyah itu pinter-pinter. Hampir tidak pernah bawa kresek ke pasar, mesti keranjang. Lombok itu saya puncaknya ini, kecuali yang basah-basah. Itu ibu sekalian. Jadi kembali kepada itu tadi, yang di sini kami sampaikan kepada ibu pimpinan. Jadi ibu ini semua pimpinan daerah, pimpinan cabang. Maka cabang dan ranting sebagai ujung tombak ya dari dakwah kita ini harus dikuatkan, terutama ranting ya Bu ya. Ya, dengan memberikan apa Bu? Pendampingan, pencerahan begitu ya Bu ya. Kemudian bagaimana kepada siapa? Kepada para pimpinannya ini ya. Karena tentunya pimpinan di ranting harus punya kapasitas untuk mengopeni jamaah. Jamaah ini angel-angel gampang. Wes dia aja di model profesional. Tak gelem tinggalan ya jane tablek itu. Kak iso Bu. Orang yang nggak mau datang ke kita itu mesti ke rumahnya. Kok sih Bu sampai kok gak tau teko digawakno beras sak kilo karo gula karo apa. Bu repot ae Bu. Mending mana ya? Kalau ini diimani balik-balik. Akhirnya saya suka, akhirnya ikut pengajian. Seperti itu kita diranting. Ya Allah. Lain pimpinannya gak kuat itu dari Allah. Terus bapak ini mau pokok titik, yontek kita. Jangan bilang sedikit, gak apa-apa pokoknya penting kualitas. Ya kualitas ya akeh, kudu akeh. Sampai di ranting saya itu Bu Lili orang jenenge Jumat bahagia. Kapan membahagiakan aku dhewe lek awake dhewe? Urunan dhewe Bu. Lek Jumat setelah subuh dikasih berkah sing dok papa. Jadi kalau saya sama Taufik datang berarti lain dok wolu. Agak urunannya masih 10.000. Itu dapat 4 kali satu bulan Jumat subuh. Dapat makan, dapat itu supaya kita mau jamaah cek cakep. Ternyata betul. Kemarin itu ada 22, sekarang 25 jamaah. 3 bulan tambah telur, lumayan. Sama paling tahun gak oleh telur. Nah itu. Disitulah ranting itu betul-betul kita harus kuatkan. Kalau enggak, yang kreatif itu justru ranting. Bijak melencer dulu. Yang berusaha ini saya harus melanjutkan kebiasaannya harus ya melencer. Ikut tambah karena ojek gak terlalu banyak, gak terlalu jauh. Sering jauh itu mana lo waru ya. Lo waru orang nombok, ya seperti itu. Kendala kita ya 5 beribu. Pinter tapi gak kober. Kober gak pakai pinter. Pinter tapi gak pakai umur. Pinter tapi kaku. Ya kan? Tak boleh. Ya seperti itu. Jadi memang kendala kita di ranting itu macam-macam Bu. Nah di daerah kayak enak aja. Jangan wes sing ngurusi akeh ora itu. Tapi kalau di ranting dibiarkan seperti itu habis. Maka ibu ranting itu harus betul-betul dikuatkan. Ya itu dengan program yang senantiasa kita kasih pendampingan. Jadi saya ini di ranting itu mulai tahun 85 ya sampai sekarang tambahin intro. Kadang dulu anak saya bilang kalau Bu paling sampai setahun ngasih 2 kali sembako. Terus Rasulullah itu ngasih konta 200 itu baru uangnya masuk Islam. Ibu sembako pindu ya katanya. Nah, saya dibutuhkan sama anak saya. Ya benar juga. Hidayah itu Allah yang mengatur. Tak sampai kasih apa-apa pun dia sudah pada kita. Tapi lek gak usaha ini jablas ini. Ngerti jablas gak? Ya ngerti. Malah ngerti jablas. Maka begitu ibu sekalian, koordinasi kehadiran seperti itu. Itu karena apa? Mbak kira mbak, siapa sih gak tahu ini cepetan nggak bisa mana gitu.
begitu. Kalau enggak, ibu aku kok kurang, kalau keren-keren kayak gak apa-apa, yang penting nanti ngasih permen gitu. Jadi ketua lah, ojo pedih. Jadi kudu kadang-kadang ngasih aku tahu namanya kayak bayar kayak tempe gitu. Kalau dirantai, terus aja dibayar tak bayarin. Bayar tempe Romeo terima kasihnya luar biasa dirantai. Ketemu di pasar, tak bayarin. Itu akan menjadi kesan bagi mereka bahwa anggota-anggota kita itu perlu disapa dan perlu diajak dan diberdayakan, dicerahkan, dibimbing seperti itu supaya menjadi besar. Ya, itu ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya Iku setan. Setan itu godanya gitu. Karena itu kalau kita ini semangat, insya Allah kita ini akan diperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita yang diperhatikan oleh Allah. Karena bagian dari tugas kita mendapat nama-nama itu yang ngurusi makhluknya Allah, ngurusi agamanya Allah. Itu tugas kita, harus kita agendakan. Jadi kita ini dikasih duit, dikasih rezeki, dikasih sehat, itu harus ada agenda untuk ngurus makhluknya Allah, ngurus agamanya Allah. Nah kalau kita ini ngurusin tenanan, ya Allah itu ngurus kita ya tenanan. Jadi kemarin saya sampaikan di forum di Babat, di PCM Babat, saya kemarin diundang ke sana. Ya, ini memang realitas, dan saya perhatikan ini bukan persoalan apa ngarang saja. Saya perhatikan pengalaman itu kan tidak hanya mengalami sendiri, tapi melihat orang lain itu juga pengalaman. Dan rata-rata orang yang serius berjuang di jalan itu saya lihat mudah hidupnya, apa-apa gampang. Gampang. Kenapa? Karena Allah itu senang. Allah itu senang. Ya. Karena kalau kita ini serius, Allah itu senang. Ada sekolah diurus tenanan, mesti maju. Karena Allah itu senang. Tapi kalau setengah hati ngurusnya, ya Allah setengah hati. Apalagi gak diurus, jangan diurus bisa. Ranting kayak diurus tenanan, ya mesti maju. Tambang diurus tenanan, maju. Daerah diurus tenanan, mesti maju. Karena gak diurus, ya kamarnya baik-baik saja. Meskipun tidak diuncai tumpuan persoalan. Makanya ibu-ibu ini hadir ke sini itu kudu ikhlas hati. Ikhlas kan bebe? Kudu ikhlas. Ya memang banyak tugas kita ini banyak. Saya ini agendanya nanti sampai malam. Ono terus gitu ya. Ini udah mampir kampus ini. Baru mampir kampus saya menceklok barang. Jadi ceklok saya itu selalu di siang-siang kan gitu. Gak tahu itu ditulis atau enggak, tetap kopi dia. Ya, jadi waktu tulisnya nanti ganti-ganti. Ini penting saya sampaikan. Karena kita ini sudah dicap oleh Allah itu sebagai faedah ummah. Untuk faedah ukhrijat lin-nas. Jadi memang kita ini dilahirkan ya untuk manusia. Jadi umat Islam itu memang dijadikan oleh Allah ukhrijat lin-nas. Jadi memang untuk urus manusia kita ini. Makanya lewat dakwah Muhammadiyah dan Indonesia kita memerankan peran itu. Karena kita ini memang dilahirkan sebagai orang Islam itu untuk ngurusi manusia. Sehingga anak-anak diajak jadi yang baik, sehingga sampai ditingkatkan kebaikan. Itu tugas kita. Maka kita ini disebut ya, karena itu tadi sudah disampaikan Ibu Kepala Ketua PDH Bu Herawati bahwa ya kita ini memang harus serius sekarang. Jadi kan dulu proses
bermuamalah beraja itu kan yang penting kumpul-kumpul. Terus pokoknya kumpul ya, programnya coba sama lakuin. Pokoknya kalau program kan dia yang begitu. Nah sekarang itu sudah tidak bisa. Kita nanti akan terlindas. Ya, semua kita harus baik sama. Termasuk kami di Muhammadiyah sekarang saya ajak mulai dari sekarang harus baik saya. Kegiatan tidak asal ada, tapi outputnya apa harus jelas, targetnya apa harus jelas. Ini akan melayani apa? Ini akan menyelesaikan apa? Ini harus jelas semua. Aisyah saya rasa sudah mulai ke sana. Dan sekarang saya lihat bahwa para pimpinan ya, baik di tingkat pimpinan maupun di tingkat majelis lembaga ini kan sudah orang-orang hebat ya, jabatannya yang doktor, profesor itu sudah banyak. Ya, tinggal bagaimana kita memanfaatkan potensi yang sudah dimiliki ini ya, untuk mewujudkan kebaikatan umat. Nah karena itu yang penting ya, yang pertama kita harus bisa melihat ke depan apa tantangan umat ini ke depan, lalu apa yang bisa dilakukan oleh Aisyah ya, baik secara internal maupun eksternal ya. Internal misalnya Aisyah itu kan dari kata Aisyah itu kan apa itu penyambung lidah Rasulullah untuk para ibu-ibu kan ya. Ini kan ada peran Aisyah itu sebagai lidahnya Rasulullah untuk para ibu-ibu sehingga pencerahan pada ibu-ibu itu harus ada bunyai dari Aisyah ya. Harus lahir buruk ini yang lain gitu ya. Buruk ini sudah sekarang ada wilayah gitu. Dan sekarang harus lahir yang baru ya, yang bisa menjadi penyambung lidah ya, Rasulullah untuk para ibu-ibu ya, karena ibu itu penting sekali perannya ya, perannya penting sekali dan ibu itu memang dijadikan kuat gitu ya. Jadi ibu-ibu itu lebih kuat daripada bapak-bapak asli. Ibu-ibu tidurnya sajam suami bapak-bapak ya bisa saja itu mesti nambah ya, mesti nambah meneh. Karena memang ibu itu diciptakan seperti itu. Ketika dia harus menyusui anaknya dan sebagainya, kuat ibu-ibu itu tidak tidur semalam atau hanya semalam 1 jam saja itu kuat ya. Inilah istimewanya ibu-ibu. Allah itu kan menciptakan tidak seperti itu ya. Tapi laki-laki tidak seperkasa ibu-ibu ya, dalam hal tertentu ya, tersebut. Nah inilah, maka ini penting ya, bagaimana kita ini mencerdaskan ibu-ibu ya, baik itu yang sudah menjadi anggota Aisyah maupun Muhammadiyah maupun yang belum, dimana kita memenangkan perang itu. Sekarang banyak sekali ya, orang yang belum siap jadi ibu. Jadi anaknya dibuang lagi selokan. Ya, liani boleh anak ada lagi boleh anak dibuang. Ya. Ini problem-problem yang kita hadapi dalam kehidupan modern saat ini. Ya, jangan lupa kita ini jangan hanya mendakwai yang sudah baik-baik. Dakwah kita ini kan banyak kepada yang sudah baik-baik. Wes senengane wis ngaji ditambahi ngaji wis biasa. Tapi sapa sing ngurusi orang-orang di pinggir jalan? Sapa sing ngurusi sing pinggir kali itu ya? Iku iso sholat 5 waktu wis gitu aja. Ya maka bagaimana kita memenangkan bisa? Ya. Jadi ini harus kita pikirkan. Secara internal kita memang tetap kuatkan anggota kita, terus secara eksternal kita ini harus turut berpikir terhadap problem masyarakat yang terjadi sekarang. Sangat banyak sekali problem sosial yang membutuhkan kehadiran kita. Karena itu kolaborasi menjadi penting. Ya, kan dakwah kita ini butuh dana.
bagaimana lazisme, kemudian yang dimiliki oleh Aisyah itu apa jadi Kaskah. itu diberdayakan untuk kegiatan-kegiatan. Ya. Lazisme itu ke depan tidak boleh membuat program sendiri. Dia harus link dengan kegiatan-kegiatan semuanya. Dia adalah penopang dana dari semua kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ya. Ini yang sekarang kita tata. Karena itu kerjasama, ya itu penting. Makanya BPS itu harus mulai menghilangkan ego sentral. Oke Asia, nah gitu ya. Bareng aja kita kerjakan bareng-bareng. Muhammadiyah itu tanpa Asia, ya orang pati rame, nggak pati rame. Ya. Oke kan, ya saya kan selalu mengajak kolaborasi. Ya, kalau di tingkat daerah saya rasa tidak masalah ini. Tapi di tingkat cabang, tingkat ranting itu beberapa pasti bermasalah. Ya, di tingkat cabang, tingkat ranting itu beberapa pasti bermasalah itu. Harmonisasi antara Muhammadiyah dengan memberikan sesuatu kepada kita. Hanya kan kita ini yang ya. Jadi kalau pada dosen-dosen gitu ya, tidak usah mikir dibayar lebih terus. Taman kayak Madura cukup, ya surat kalau piagam itu cukup. Kalau ada dosen jalan bayaran gede ukurannya kalau perguruan tinggi, tidak paham Muhammadiyah. Dalam Muhammadiyah, Muhammadiyah itu tempat kita beramal soleh, bukan oleh UB. Ya. Nah, nanti kalau dosen-dosen itu jadi pembicara di Muhammadiyah Asia, itu rasanya kayak gitu. Jadi standarkan perguruan tinggi, profesor pun naik UMM itu kan 1 juta. Bagaimana potensi yang ada? Jadi tinggal bagaimana dia mengabdi. Ya, jadi Muhammadiyah itu untuk pengabdian. Ya, untuk pengabdian. Sama kali buat hak kresek itu kan sampai bantuan, terutama untuk yang muda-muda. Ya. Kita ini kan masih ketinggalan, misalnya dalam digital ini kan kita ini ketinggalan. Kalau di yang lain, baik itu Salafi, Aisyah dan istri itu Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu banyak beristri itu kan salah satu misinya adalah misi pendidikan. Di mana mereka ini bisa menjadi juru dakwah perempuan di kalangan ibu-ibu yang suatu ketika sungkan memetakan secara langsung persoalan ibu-ibu yang spesifik kepada Rasulullah, maka teleponnya lewat istri-istrinya. Jadi ya mari kita bareng-bareng ya, kita upayakan program kita, ya, kegiatan kita kan betul-betul banyak desain. Ya, jadi ada desain yang jelas, pembiayaan yang jelas, targetnya jelas, ya, sehingga masing-masing tahu apa yang harus dilakukan. Cabang itu pokoknya berbeda. Ya, termasuk peningkatan jumlah anggota. Ini kemarin saya tanya Pak Haidar dari keliling Indonesia itu. Apa sebenarnya yang sekarang ini perlu kita gerakkan? Saya tanya Pak Haidar. Pengembangan anggota. Jadi rata-rata itu problemnya adalah anggota ini gak tambah-tambah. Ini maka kita ini harus bertanya, kenapa kita ini susah bertambah? Ya, jangan-jangan cara kita mendekatinya kurang tepat. Sering dulu atau sekarang kita ini masuk ke wilayah orang desa itu sudah membawa konfrontasi dulu, urung-urung bid'ah, urung-urung kita jadi. Ya, ada beberapa yang sudah melakukan yang seperti itu. Lama-lama dia akan tertarik sendiri. Jadi kalau orang tahlilan itu kayak kita ini terus gak wani marek gitu. Ya. Jadi ini kalau orang cek melok tahlilan gitu, malah istighosah itu.
Terus kita ini ngiringi di sini. Itu yang perlu kita ubah. Ya, perlu kita ubah. Ya. NU itu punya cara, memang dia itu hadir untuk masyarakat bawah. Sehingga NU itu memberikan peluang-peluang kepada orang itu supaya dia paling tidak ya, itu tahu nyebut nama Allah, tahu nyebut nama Rasulullah. Masih ada ibadah ben malam Jumat paling tidak gelem maca ya. Paling tidak saulan pisan gelem maca zikir. Itu cara sebenarnya. Itu cara supaya mereka ini tidak hilang sama sekali Islam. Nah kita ini gimana membangun cara itu? Ya. Karena saya sering menyampaikan bahwa kita ini jangan fokus pada persoalan fikih. Kalau fikih yang kita fokuskan, hasilnya pasti tukar. Fikih itu toleransi. Prinsip fikih itu sama-sama tahu. Itu fikih. Yang ini begini dalilnya yang ini begini dalilnya bukan pada benar salah fikih. Bukan benar salah fikih. Nah kalau kita ini fokus ke fikih, maka akhirnya gegeran terus. Kita ini tidak bisa bersahabat dengan itu. Maka dia harus kita edikan. Yang penting ya dia mau ikut dakwah kita. Soal dia masih ikut tahlil dan macam-macam, biar nanti dia sadar sendiri. Ya, suatu saat dia ngerti, dia akan bisa memilih mana yang terbaik. Ojo dia intuisi, ojo dia intuisi, ojo kita membuat sikap dulu. Ya. Karena yang kita berbeda kan hanya urusan fikih saja. Tidak ada yang beda secara spesifik itu tidak ada. Kan hanya bedanya kan ikut tahlilan, tidak tahlilan. Padahal kalian dan tidak tahlilan itu kan persoalan yang masih dibedakan. Ya, zikir bareng itu kan ada tadinya, aslinya ada. Jadi baca zikir bareng, baca Quran bareng itu ada, dalilnya ada, solid. Ya. Tapi kan kita kadang-kadang tidak tahu di mana posisi itu sehingga kemudian kita ini menjadi bermasalah dengan masyarakat. Nah, maka cara dakwah kita ini, mari kita coba ya, cari yang terbaik yang seperti apa. Supaya kita ini di tingkat bawah itu bisa diterima, Nah, minimal orang itu tidak benci dengan kita, minimal tidak benci dengan kita, tidak menganggap kita ini eksklusif, ya itu yang penting. Ya, nah untuk masyarakat yang butuhnya makan, yang kita dekati dengan cara memberi makan, kan gitu ya. Ada beberapa ranting yang sedang melakukan hal seperti itu dan hasilnya sangat bagus. Ya, di beberapa pengajian saya di ranting itu banyak anggotanya itu bukan orang-orang Muhammadiyah, bukan orang Asia, tapi dia selalu hadir di pengajiannya Muhammadiyah. Sehingga kan pesannya Pak, ya nanti jangan nyinggung-nyinggung ini biar banyak bukan dari Muhammad. Itu kan bagus. Mereka mau datang di pengajian. Kepada Ibu Asmawati, Islami, Bu Ruli, Bu Eni, dan Bu Ella ke depan kita akan melakukan serah terima. Saksinya belum saya tulis siapa yang Satu, dua. Saya jadi bingung. Diberi waktunya ini saya tidak atau bukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan
وبارك لنا في أسماعنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهات واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة وسد أسماعنا عن اللغو والغيبة. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemudahan untuk taat dan menjauhi maksiat, meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan. Muliakanlah kami dengan hidayah dan istiqomah. Luruskanlah lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhilah hati kami dengan ilmu dan makrifat. Bersihkanlah perut kami dari yang haram dan subhat. Tahanlah tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkanlah pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkanlah pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Wahai Tuhan kami, berikanlah kesabaran kepada kami dan teguhkanlah langkah-langkah kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat sore. Jadi itu terutama ketua pimpinan cabang dan saya sebagai ketua pimpinan daerah. Jadi memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pimpinan daerah. Berarti kalau cabang memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pimpinan cabang. Tugasnya apa saja di sana akan muncul di kampung. Ibu-ibu itu sudah ada semua di buku. Pernah disediakan tidak? Ada sekitar hampir 200 halaman. Ya, makanya itu mesti kudu di print. Nggak di print, saya kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Jadi pimpinan ranting terutama di situ mohon senantiasa mengendalikan, ya, kemudian mengawasi. Nah, pimpinan itu kita kan kolegial. Berarti kita sering-sering memberikan atau meminta masukan kepada teman-teman kita. Mbak, saya mau ada itu seperti itu. Maka kami di pimpinan harian hampir 24 jam rapat. Oh iya, ini orang laporan ini, gitu. Terus sama tugas itu. Terus itu juga hampir 24 jam. Belum tamu-tamu kita yang ada di kantor. Jadi makanya namanya pimpinan harian kerjanya yo harian, yo jam-jaman, yo juga malam-malam. Maka kami kadang-kadang masih diskusi jam 10 malam. Kadang saya kasihan sama Mbak Muslifa, Mbak Uli sama Mbak Ella. Mbak, sama di sekolah di anaknya masih sekolah ibu, ayo cepat telepon-teleponan. Sampai Pak Kawin balik-balik Pak Laturnya, sesuatu aja terus-terusan telepon. Apa sebab? Berarti kan sudah ada panggilan itu. Tapi ya saya saya karena memang kita butuh besok harus dieksekusi. Itu seperti itu ya. Jadi itu ibu-ibu pekerjaan kita, maka butuh kita itu memang diomeli terus sama suami kita, nggak apa-apa wes. Yang penting itu, ya mesti jaya wonge, ya. Jam 11 kurang baik mam. Wes rapat mau si orang tambahan lagi loh gitu.
itu memang pekerjaan kita. Kemudian yang ketiga, mengkoordinasikan anggota pimpinan cabang, pimpinan ranting itu ya Bu ya, dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan mekanisme dan berdasarkan asas kolegial. Jadi jangan sampai majelis di cabang itu sudah kesempatan kemarin ketua yang lalu, Bu, kemarin ada pertemuan majelis kesehatan di sini, loh garui ketua yang lo garu. Maka jangan sampai, maka seperti Mbak Baru Lima, aku kok perlu ngomong ini, coba lacak, dilacak sama Bu Mbak Ruli sama Bu Fauzia, Mbak Umi ngomong seperti itu. Tugas kita terutama di cabang itu ya. Kemudian ya, termasuk memimpin rapat itu juga, tapi bisa juga diwakilkan. Kemudian bertindak sebagai wakil organisasi untuk urusan intern maupun ekstern organisasi. Makanya di PDA ini ada 10, 11, bahkan dengan majelis itu sampai 18 orang, itu saja habis kalau kita sudah ada undangan ke sana kemari. PDM ada sendiri, anak-anak Urtum ada sendiri, sampai FUI dan juga di dinas kita habis. Nah kalau sudah habis, tolong turun ke majelis, turun lagi ke cabang. Ya, itu tugas-tugas kita. Maka ranting atau cabang yang itu orangnya habis, jangan bilang kan uang, mesti orang sih ngomong. Ya, karena semua ini kolektif kolegial, maka semua yang hadir di sini adalah pimpinan. Jangan mengatakan sampai pimpinan gitu. Bukan, ya kita semua pimpinan karena memang di situ pimpinan daerah Aisyah pertama, berarti semua ini adalah pimpinan. Betul ya Bu? 5 menit. Terima kasih Mbak Fauzia. Ini saya akan melanjutkan tentang kesekretariatan yang sifatnya global ya. Karena nanti yang lebih detail lagi ada di Koida organisasi, ada di tata laksana organisasi, ada juga nanti di aturan-aturan organisasi yang lain. Yang paling penting di sini, yang harus dipahami oleh semuanya, Ibu mohon perhatian, untuk kesekretariatan ini tidak hanya sekretaris yang bertanggung jawab, tapi semua orang yang berada dalam satu organisasi itu bertanggung jawab semuanya terhadap semua aktivitas yang kita laksanakan. Tadi kalau Bu Hera sudah bercerita, kita ada di sana, kita di sana, sudah berkegiatan sana. Jangan sampai dalam hal surat menyurat kita salah. Yang pertama, untuk penomoran surat. Surat keluar itu ditulis nomornya diganti setiap tahun. Jadi kalau tahun 2024 ini berarti nomor ibu adalah 01. Nah, yang membedakan dengan SK, ya, yang membedakan dengan SK adalah kalau SK itu penulisannya, penomorannya adalah selama 1 periode. Siapa yang mengeluarkan SK? Apakah majelis lembaga boleh mengeluarkan SK? Tidak. Yang mengeluarkan SK adalah pimpinan setingkat. Jadi ya, misalnya pimpinan daerah, SK-nya adalah dari pimpinan daerah. Nah, seperti tadi sudah kemarin misalnya, oh surat SK untuk IC, siapa yang membuat? Pimpinan daerah. Seperti itu. Jadi nanti penomorannya kita setiap 1 periode. Nah, untuk surat masuk baik dari internal maupun eksternal disampaikan kepada sekretaris. Walaupun ya Bu ya, ini ada catatan. Yang menerima misalnya dari wilayah majelis kesehatan turun langsung ke majelis kesehatan PDA. Jangan sampai surat tersebut tidak dilanjutkan kepada sekretaris PDA atau bisa
ya. Karena yang seperti diceritakan Bara tadi, kadang majelisnya berkegiatan, pimpinannya seperti itu. Sering kan Bu ya, antar majelis berkirim surat, sering nggak? Sering. Paudasmen, sering juga dari wilayah langsung ke Paudasmen. Nah, kami mohon kepada majelis atau lembaga siapapun, lembaga apapun, jika menerima surat dari atasan atau selevel, tetap memberitahukan kepada sekretaris untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan. Ini penting Bu, dosen diundang ini loh Pak Ruli, sekretaris majelis Paudasmen, bukan PDA. Bu, betul nggak Bu? Paudasmen itu adalah bagian dari PDA. Seperti halnya cabang juga seperti itu. Ya, jadi surat itu harus tersampaikan kepada sekretaris. Nanti Bu Hera ditanya orang, ada beberapa waktu yang lalu saya tidak ikut Zoom, ditanya PWA tidak bisa menjawab. Karena guru dari kota mana kok gak ada yang masuk di pimpinan hariannya. Oh, saya masih repot kemarin. Saya kan harus benar gitu, padahal aku nggak peroleh. Surat itu seharusnya dari majelis, kalau memang ditindaklanjuti oleh pimpinan harian, ya nanti akan kita tindak lanjuti. Tapi kalau surat itu mandek pada majelis atau lembaga, kita tidak tahu. Nah ini jadinya kita tidak bisa meneruskan informasi atau mengikuti informasi yang disampaikan oleh pimpinan di atas kita. Walaupun itu sifatnya Zoom ya Bu ya, walaupun Zoom itu harapannya tetap harus tersampaikan. Atau jenengan punya grup ya, punya grup pimpinan harian, punya grup majelis. Nah itu adalah sebagai bentuk kontrol. Oh ternyata itu. Karena apa? Sehari aja kadang-kadang beda itu bisa 5-6 kegiatan yang bersamaan. Baik kegiatan internal maupun kegiatan eksternal. Nah seperti hari ini Bu, hari ini kita ada beberapa kegiatan bersamaan. Dengan pagi ini aja kita sudah ada 3-4 kegiatan yang harus kita lakukan bersamaan. Nah kalau sekretaris tidak tahu, kita tidak bisa mengagendakan kepada atau menghadirkan yang lain atau mengutus yang lain untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ya. Nah kenapa kok surat itu harus disampaikan kepada pimpinan? Pimpinan itu adalah orang yang mempunyai wewenang untuk menugaskan siapa yang akan berangkat. Dan yang berangkat diusahakan yang sesuai dengan undangan. Misal, sesuai dengan kapasitasnya. Kalau itu undangan dari majelis ekonomi, nanti Bu Hera akan tahu, oh Mbak Baroya sampean si mewakili. Kalau itu undangan dari majelis tabligh dan pengajian, Bu Nur jenengan yang mewakili dan seterusnya. Itu adalah wewenang dari ketua yang akan menugaskan siapa yang harus menghadiri. Walaupun tidak lepas dari nanti Bu Hera juga akan minta pendapat. Enaknya sopo ya Mbak ya? Atau nanti ini siapa yang bisa? Misalnya itu yang sifatnya umum. Nah, ini sekarang alur surat ya. Jika surat dari majelis atau lembaga untuk yang sifatnya keluar itu wajib mengetahui ketua PDA dan disestempel. Ya, PDA nanti juga akan seperti itu. Jika surat itu untuk keluar dan mengundang orang, itu wajib mengetahui. Kalau tidak, itu harus ada tembusan. Sebelum surat itu keluar, mohon Ibu Ketua, Bu Korbit itu diberitahu terlebih dahulu.
kegiatan sudah ada kegiatannya, minimal ada yang namanya apa syarat pendirian ranting? Pengajian, minimal ada pengajian. Dan minimal berapa orang untuk mendirikan ranting? 5 sudah boleh untuk mendirikan sebuah ranting jika di lingkungan tersebut memang belum ada, ya. Dan diusahakan ibu-ibu. Kemarin saya sama Bu Rina ini sudah melihat bahwa kita itu punya 69 ranting, tapi belum semua kelurahan itu ada rantingnya. Ya. Kenapa kok jumlahnya banyak? Bisa di tempat saya, Merjosari ada Merjosari 1, Merjosari 2, Bareng ada Bareng 1, 2, 3, di Trogomas ada Trogomas 1, 2, bahkan ada di satu kelurahan itu juga punya 2 ranting. Itu tidak apa-apa, tapi mari kita usahakan di periode ini semua kelurahan itu ada rantingnya. Jadi nanti ibu-ibu untuk proses pendirian organisasi dari cabang berkirim surat ke daerah, selanjutnya akan diproses untuk diteruskan kepada wilayah. Karena SK pendirian organisasi ranting itu nanti harus diketahui oleh wilayah, tapi pembuatannya cukup di daerah. Kalau dulu semua harus di pimpinan pusat, tapi mulai tahun 2010 itu mulai diperpendek, cabang cukup disahkan oleh wilayah, sedangkan ranting oleh daerah. Nah, untuk pendirian amal usaha, ya, pendirian amal usaha tetap ada permohonan yang disampaikan, misalnya dari ranting A mau mendirikan sebuah amal usaha, maka ranting tersebut bersurat kepada PJA dan PJA bersurat ke PDA untuk diproses lebih lanjut. Nah, untuk ini pengajuan SK kepala sekolah dan guru ini yang seringkali perlu koordinasi lebih intensif, lebih intens dan harus terus-menerus disampaikan. Yang pertama adalah diproses dulu di Paudasmen ranting. Jadi ketika mengajukan SK itu, selain sekolah mengajukan ke ranting dan ranting tahu betul bahwa ibu tersebut memang sudah harus dibuatkan, misalnya dari guru menjadi kepala sekolah, atau setelah kepala sekolah kembali lagi menjadi guru, itu tetap ada pengajuan dari sekolah ke ranting, ranting ke cabang, cabang ke daerah. Dan siapa yang mengoreksi di akhir adalah di Paudasmennya PDA sebelum kami membuatkan. Jadi kami membuatkan itu kalau sudah ACC dari Paudasmen daerah, insya Allah langsung kami buatkan SK-nya. Jadi bukan sulit ya Bu ya, tapi ini untuk tertib organisasi. Sehingga ketika ada, loh Mbak Uli kok belum dibuatkan SK, kemarin saya tanya Bu Nur, saya tahu Pak Paudasmen benar nggak dari sekolah ini pernah mengajukan atau dari cabang ini mengajukan? Oh ya Mbak, oh berarti saya lupa. Atau oh nggak ada itu, oh berarti memang dari sana sudah membuat, bisa jadi belum terkirim. Nah, untuk SK seperti ini, insya Allah ya Bu ya, nanti secara terus-menerus Paudasmen akan mensosialisasikan. Jika ada hal-hal nanti yang perlu dikomunikasikan, insya Allah kami akan selalu terbuka di grup koordinasi cabang. Kita sudah punya, monggo, itu adalah sarana kita untuk berkomunikasi. Mari gunakan grup WA kita untuk berkomunikasi
sesuai dengan tempatnya. Artinya ketika grup itu memang grup yang harus koordinasi, cukup untuk koordinasi saja. Kalau yang lain grup boleh untuk informasi, monggo dipersilakan, biar tidak bingung ya Bu ya, kok pakai teman grupnya. Saya kira itu termasuk undangan-undangan dari PDN ini juga banyak sekali Bu ya, mohon maaf karena bulan ini memang bulan penuh kebahagiaan. 1 bulan lagi kita akan berpesta demokrasi. Mudah-mudahan kita bisa memilih pemimpin yang sesuai. Yang kedua, jangan golput, gunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis dan amal usaha juga lembaga. Sumber dana PDA itu meliputi iuran anggota pimpinan, amal usaha yang meliputi RSIA dan WWF per bulan, ya, pemasukannya per bulan 50% dan UIP. Saya persingkat aja ya waktunya. Alokasi dana yang dilakukan oleh bendahara yaitu operasional perkantoran dan rumah tanggaan, pembinaan agama, transport guru ngaji dan biaya pembinaan, kepentingan takziah dan orang sakit, bantuan pendidikan, bantuan goreng, santunan duafa, bantuan bencana yang sifatnya mendadak, transport utusan apabila PDA mengutus untuk keluar kota atau ke dalam kota, kegiatan program PDA, pembinaan guru. Alur pengajuan proposal kegiatan untuk perseorangan mengirim terlebih dahulu surat permohonan ke ranting untuk diteruskan ke PCA. Masing-masing untuk mendapatkan rekomendasi dari PCA ke PDA. Untuk lembaga dan AU membuat surat permohonan untuk diajukan oleh sekolah jika yang diajukan biaya pendidikan untuk yatim dan duafa. Surat diteruskan dengan rekomendasi dari PCA. Surat dilanjutkan ke Taska PDA Kota Malang yang nanti ditangani oleh Bendahara 2 yaitu Bu Jihad Mawadah untuk proposal dan ingin mengeluarkan proposal keluar dari PDA itu harus sepengetahuan PDA. Jadi harus mengajukan dulu ke PDA. Ini saya mau mengajukan proposal ke sini harus sepengetahuan PDA. Jadi tidak boleh mengajukan proposal keluar tanpa sepengetahuan PDA. Karena ini terkait dengan pelaporan yang akan dilakukan oleh PDA. Kemudian sudah itu aja saya. Tapi berpegangan tangan, kemudian untuk saya berikan bakal berdiri langsung sambil berpegangan tangan. Oke, belum. Coba, are you ready? Oke. Alhamdulillah. Kalau berpegangan tangan bersama-sama sambil berdiri lebih
Ica. Ada lagi nggak? LSBO. Guru-guru TK. Gabah. Jangan lupa. LKB. Itu adalah majelis dan lembaga yang harus saling bergandengan tangan, bersinergi untuk mewujudkan program-program yang sudah dibuat. Kemarin ketika kita teman-teman majelis dan lembaga diminta untuk menyerahkan program, banyak tidak Bu Iwan? Banyak Bu. Padahal itu sudah kita pilih, yang rutin-rutin tidak kita masukkan. Nah, nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Usliwa. Sebenarnya bagaimana kita dalam melaksanakan program, apa sih sinergi itu? Apa cuma namanya? Oh, kegiatan ini nanti saya sama Igaba, saya sama Paudasmen. Tapi apa hanya nama? Dan bagaimana cara kita melaksanakan sinergi itu, serta bagaimana kolektif kolegial dalam menjalankan Aisyah. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Usliwa. Mohon aplausnya Bu. Nah, terima kasih. Silakan Bu Usliwa. Nah, ini Ibu ya. Kenapa ini memakai sinergitas? Kita itu kolaborasi sinergi itu kan sudah menjadi cita-cita kita gitu ya. Ya seperti yang tadi, berdiri sendiri itu aja angel. Tapi coba kemudian saling bergandeng itu kan jadi mudah. Mau melaksanakan kegiatan misalnya pelatihan, kalau cuma sendiri ketua majelis tok itu apa saged bukan boten saged. Sak majelis tok majelis liyane apa bisa. Nah, itu maka perlu kolaborasi sinergi. Nah, ibu-ibu, sinergi di sini itu begini Bu ya. Jadi kita melakukan kegiatan, misalnya nanti langsung saya ambil refleksi ya. Kita langsung ke sana nanti ya. Kita satu kegiatan misalnya MTK mempunyai kegiatan pelatihan membaca Al-Qur'an. Nah, pelatihan membaca Al-Qur'an ini supaya itu kan kebutuhan semuanya ya Bu ya. Semua anggota Aisyah, semua pimpinan Aisyah untuk bisa itu. Maka ini bisa jadi satu kegiatan, tetapi kemudian sinergi dengan semua majelis dan semua lembaga. Boten terus ngaos piyambak-piyambak. Iki mengadakan pengajian, majelis iki pengajian, iki pengajian, iki pengajian ini. Itu lebih. Nah, sasarannya baru kemudian ya biasanya kita kan sasarannya bisa simpatisan, bisa semua anggota, bisa PNA, bisa PCA. Ya, jadi sama dengan. Kalau dengan eksternal bisa juga, itu namanya sinergi. Sehingga tidak kemudian jalan sendiri-sendiri. Misalnya nanti akan ketemu itu satu kata tapi keluar banyak ya. Nah, makanya itu kemarin kita sudah lihat bisa dimulai untuk program kita. Kenapa Bu kok 2 tahun? Karena di anggaran dasar itu raker itu dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 periode. Nah, kemarin kita sudah rapat kerja pimpinan yang sebelum ini kan 1 kali ya. Nah, ini rapat kerja BPP didetailno, dirinci. BPP itu apa? Badan Pembantu Pimpinan. Siapa yang ada di sana? Majelis dan lembaga. Majelis dan lembaga ini fungsinya membantu pimpinan harian untuk pelaksanaan program. Oke? Nah, makanya benar yang tadi namanya pimpinan harian kerjanya bendino Bu. Setiap hari betul yang dikatakan Bu Eta
warak. Jadi kalau misalnya majelis atau lembaga mengajukan kegiatan, kemudian dengan berbagai macam pertimbangan, kemudian diputuskan pimpinan harian tidak menyepakati karena pertimbangan banyak hal, maka itu harus dipatuhi. Ya karena memang membantu, ngoten lho gitu nggih. Oh gak wis ora apa-apa, Bu Hera gak setuju pokoknya ini berlaku bae. Nah, begitu itu yang akhirnya kemudian tidak tertib dan akhirnya kemudian mulai ada gitu-gitu itu nular, Bu. Nah, ya, begitu itu jadi nular, akhirnya kerja kita tidak sesuai dengan musyawarah, tapi serapangan sakit-sakit. Wis gawe iki, moro-moro iki. Iya diputuskan, iya ya, tak delok hasilnya dhisik wis jahit opo, hasilnya muscap iku opo, kan begitu, tidak dilihat. Ya, kepengen iki wis, pokoknya mana peringatan iki. Nah, di situ ada enggak? Gitu ya, Bu ya. Jadi semuanya berbasis rang. Oke. Kita tunjukkan Bu, ini dengan Pirsani. Kenapa semua yang hasil 2027 sehingga nanti kita bisa melaksanakan 3 kali akhir selama 1 periode. Nah ini mohon untuk semua pelayan semuanya, karena saya lihatkan langsung aja Januari itu kali coba. Nah itu yang semua majelis dan lembaga dalam 1 bulan saja itu ketemu 2 bulan. Ini 12 kegiatan dalam 1 bulan. Kita ini kan bayangkan terus kemudian nanti kita itu kan juga ada program sendiri. Kira-kira juga ada sendiri. Kan begitu, ya apa itu baginya? Saya juga kan kalau disebutkan itu kasihan gitu. Kegiatan terus langsung ke bawah. 13 Maret juga 9. Ini yang PDA saja loh, dari cabang dengan masing-masing belum nanti kerantai juga. Nah, kemudian April itu 2, 3 ya, Mei itu ya 6, kemudian bulan Juni ada 6, bulan Juli ada 4, Agustus ada 4, September ada 3, kemudian 2, Oktober kosong ya, November berapa itu November 2 ya, kemudian terus Desember. Oke. Kemudian di tahun 2025 Januari ada peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan. Itu kan masih umum, Bu. Nah, di Raker itu harus muncul peningkatan kapasitas itu model kegiatannya apa? Betul loh, Bu, itu harus muncul. Peningkatan sumber daya manusia itu masih banyak yang gitu. Itu kegiatannya apa? Betul loh, Bu, model kegiatannya itu harus real. Jadi Raker itu membahas secara teknis program yang akan dilakukan. Syukur itu sudah bisa keluar tanggal itu malah bagus, keluar dana malah bagus, keluar tempat malah bagus. Betul loh, Bu. Makanya kemudian yang rakyat pimpinan kemarin itu akhirnya kita ini ya akhirnya benahi lagi di Raker ini. Betul nggih? Nah, yang bawah itu akhirnya kami kasih ini, Bu. Nah, ya peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan. Kami kasih ya workshop. Nah, kami kasih bentuknya adalah workshop. Contohnya ngoten. Ya, jadi banyak sekali yang masih perlu kita benahi bareng-bareng. Kemudian yang ketujuh itu penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum itu MHH. Sinerginya ya tentu memang di MHH itu ya ada LKBH, maka ini secara otomatis. Ini secara otomatis kayak MPK di situ ada Iswara, kayak gitu loh, Bu. Nah itu memang harus otomatis
otomatis. Nah, sinergi ini bisa dengan majelis lembaga atau eksternal. Misalnya jenengan kok mau misalnya mau ditulis dengan dinas pendidikan nggih mboten napa-napa. Tapi jelas mau dengan dinas pemuda dan olahraga dan pariwisata ya enggak apa-apa. Ngoten nggih. Oke, ya. Nah, kemudian pengembangan. Ngoten nggih. Jadi jenengan misalnya mau ikut kajiannya SMA, siapapun nggih monggo. Itu bagian itu dari sinergi. Ngomong notok dengan maktok atau lho nggih. Nah, kalau kemudian bisa kemudian apa artinya tidak ada waktu karena tugas kerja yang lain ya memang kami sangat paham. Masing-masing itu mempunyai kesibukan, masing-masing mempunyai program, masing-masing itu menggerakkan di tingkat pojok-pojok kantor sampai pojok-pojok ranting. Kami sangat paham. Sehingga memang sempat, bagaimana diberi sempat yang membuat bergabung. Tapi lekas dengan juga ngaji dan itu merawat cabang, tidak masalah. Itu yang bagian yang rutin-rutin, gitu ya. Tetapi ini yang harus dianu adalah punya kegiatan yang besar yang sifatnya strategis pengembangan, strategis pengembangan. Nah, maka itu pentingnya untuk koordinasi dengan Korbit. Kan sudah ditetapkan deh, koordinator bidang kan sudah ditetapkan. Sinten mawon. Misalnya saya kebetulan membawai bisa kita sama NPK. Nah, tiga ini hasil yang tiga ini sudah hasil dari yang tadi sudah tuntas. Oke, Ella juga sudah disinergikan ya antara LGSO, kemudian kalau Jasinum yang di situ juga ada IGABA, nah itu sudah disinergikan. Bululu juga sudah, ya NPK dan sebagainya itu sudah disinergikan. Nah ini juga tidak lepas pojok muter, belum aku gak dibawa Ella juga belum kegiatannya. Nah itu NPK yang ada di kita, mohon banyak Bu. Nah ini memang perlu dibahas khusus, ya akhirnya muncul di situ. Jadi nanti akan dibahas khusus terkait manajemen dan kurikulum. Oke, ya. Nah di kita itu juga setiap hari ya kegiatannya full. Bahwa itu nungguin mulai bangun sampai mau tidur gitu ya. Kegiatannya anak-anak kita itu. Iya, tetapi yang dimasukkan cuma satu. Penyusunan kurikulum, ya, penyusunan kurikulum dan juga redesign format. Jadi yang dimasukkan cuma satu. RAT dijelaskan apa? Tahunan ya. Kemudian ini safari Ramadan Ibadah. Safari Ramadan kemudian 9 santunan. Nah kayak Ibadah. Safari tentu harus itu kudu tertulis. Pokoknya Bapak ngadain acara kalau jasune gak ngerti, pimpinan hariannya gak ngerti. Jadi ya langsung ditulis di situ. Kemudian apa itu kan juga sifatnya sosial, maka juga harus dicantumkan NKS-nya. Nah kalau misalnya itu ada kaitannya juga dengan kesehatan, ya bisa langsung ditulis NKS-nya bisa bersinergi. Tentu ya, jadi kuat banget dia orang mau rujuk-rujuk. Kalau kegiatan tangan gue. Ikut kan berarti ikut tidak. Uangnya dibalas bareng ketemu, ya. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan sinergitas program PDA 2 tahun ini 2024-2025. Mungkin itu dan kalau nanti ada dikasih waktu lagi, ini juga ada Korbit, ada Bulaila, ada Bululu, nanti bisa membantu untuk bisa jawab. Terima kasih. Saya dari STK mau bertanya ini soal program kerja kami yaitu pelatihan Al-Quran. Itu kita laksanakan
belum ada itu bagaimana? Apakah itu kan pertanyaan secara sistem? Apa gitu ya, karena gini pertimbangan kemarin itu MTK itu kan kayak aturan itu kan setiap hari. Nah maksudnya pembinaan itu kan harus setiap hari semua kan mantong. Nah ini nanti modelnya seperti apa, kemudian pelatihannya juga seperti apa. Yang pertama yang ingin kami tanyakan tentang tupoksi dari korban. Tupoksi dari korban supaya tidak overlap dengan ketua majelis di lapangan. Terutama yang ingin kami tanyakan bagaimana sih tupoksinya korban supaya tidak overlap dengan ketua majelis di lapangan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan tadi Mbak Uli menjelaskan masalah nomor-nomor surat terkait dengan itu. Kalau kami sudah terlanjur membuat nomor SK, PSA, itu berbau dengan nomor surat keluar. Itu bagaimana? Terus kemudian kalau majelisnya naik, kalau majelis membuat surat keluar, itu nomornya langsung minta sekretaris PCA atau dibuat sendiri. Karena kalau membuat nomor sendiri, kalau majelis PCA kan tidak sesuai orang seperti majelis PPA yang kegiatannya seperti berbuat nyaman. Itu beberapa pertanyaan dari saya. Ini masih ada pertanyaan juga dari PCA dari pencalonan dari buat saya sampaikan pertanyaan. Jadi satu aja. Terima kasih Bu Ayu. Seperti nanti ada kuis. Nah, kuis itu masuknya ke kas ke kas majelis atau ke bendahara. Itu karena kami juga belum sentral sepenuhnya untuk keuangan. Ini harus melibatkan BCA juga untuk peserta di sana. Terus yang BCA ini membuat program kemarin sampai kita menjadi mensiasati undur-undur pengajian saya yang harusnya ini sampai baru besok pelaksanaan mulai tanggal 2 baru besok pelaksanaan pengajian itu nanti bagaimana itu Dikasih amanah sebagai korbit itu adalah pimpinan harian. Jadi tugas korbit itu ya tugas sebagai pimpinan harian. Kalau itu membidangi tiga misalnya dibagi loro-loro ya berdasarkan musyawarah ya itu hanya untuk memudahkan. Betul Bu. Jadi misalnya karena saya sudah MPK, misal saya contoh ya, saya sudah MPK bisa sama Ica. Ya, sehingga MPK Indonesia itu adalah langsung dirondol menjudewa dewe. Orang langsung kemudian ke guru sendiri, tetapi melalui Jadi kapan hari Bu Uli sudah menjelaskan bahwa keuangan PDA itu kan tersentral di bendahara. Sehingga nanti kalau ada kebutuhan apa, kami mengajukan ke bendahara. Bahkan kalau mau jujur, majelis saudara itu ya tidak punya kas, tidak punya kas berarti. Jadi setiap mau ada kegiatan apa kita mengajukan ke bendahara PDA. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Itu saya usulkan untuk bendahara dan sekretaris dibuat SOP, terus kemudian nanti dibukukan, dibagikan kepada masing-masing majelis lembaga dan BCA di seluruh. Misalnya sarankan untuk ketua majelis, ketua lembaga, nanti ketua BCA itu aja. Karena kalau gini nanti bolak-balik akan Pak Ruli nanti terpapar. Jadi ada SOP-nya untuk masing-masing itu. Misalnya apa di sini. Jadi tadi Bu Era nanya, Mbak, sampai biasanya nilai pengabdian masyarakat dengan PDA ya kok ya ada surat belum dari UMKM seperti itu untuk kegiatannya itu kan kayaknya buat semester pertama ya, semester kedua ini sangat kosong gitu. Apakah tidak bisa nanti di protokol gitu ya, misalkan itu dilakukan
misalkan kemarin Pak Jenderal itu melihat punyanya Andika itu sebenarnya kan ada yang biayanya 000 ya. Dan itu sebenarnya kita masukkan ke salah satu tunjangan itu. Jadi seperti itu. Nah ini saya juga melihatnya seperti itu. Pokoknya pemakaman dia di Januari, terus di Februari, malah itu sampai kakak itu sudah puasa gitu ya, terus yang di Oktober dan seterusnya itu kok kosong gitu ya. Jalan gitu ya. Saya tidak ngomong sama Bu Lera. Kebetulan kakak saya itu jadi semoga dengan banyaknya kegiatan hari ini justru menambah hero bagi semua. ICF di luar saya sebagai pembawa acara kementerian sesuatu yang tidak didengar, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.